Bahkan nakes sendiri itu ada yang membuat video meledek pasien yang memakai BPJS ya? Kalau ayah punya anak buah kayak gitu, kasih hukuman, nggak boleh itu. Langsung kasih penalti? Iya, ya itulah, itu ikhlas. Ridhonya Allah ini, itu adalah suatu kebahagiaan puncak buat kita. Kalau dikatakan ada ndak orang yang begitu, ada orang yang tulus, tapi sedikit. Sedikit sekali? Sedikit, ya. Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Kenapa pasien BPJS sama pasien reguler tuh diperlakukan berbeda? Kan dulu ayah pernah jadi di rut rumah sakit kan? Kenapa kira-kira? Jadi gini, biasanya pasien itu kalau dia di IGD pasti akan didahulukan yang paling gawat. Ya kan, karena kan di gawat darurat itu kan terutama kan untuk menyelamatkan nyawa dulu. Ya kan, kemudian baru mengatasi gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Itu kalau di gawat darurat ya. Dan kalau di ruang klinik, di klinik itu tergantung rumah sakit. Ada rumah sakit yang memang pasien BPJS dan non BPJS itu dipisahkan. Kalau pasien BPJS dan non BPJS itu dipisahkan dengan tujuan juga akan mempercepat pelayanan juga, maka biasanya karena pasien non BPJS itu sedikit, maka kesannya pelayanannya cepat. Sementara pasien BPJS kan banyak, jadi kesannya pelayanannya lebih lambat gitu. Jadi kuotanya, ada rumah sakit yang kuotanya dipisah gitu maksudnya? Iya, tapi kalau rumah sakit yang kuotanya dijadikan satu, pasien BPJS, non BPJS semua dijadikan satu di satu tempat, dokter yang melayani juga sama, ya biasanya ya sesuai dengan keadaan yang semestinya bagaimana gitu. Tidak akan dilakukan misalnya non BPJS dulu yang maju masuk, ya tidak akan terjadi begitu gitu. Jadi itu kesalahpahaman kadang-kadang dari masyarakat, di kalangan masyarakat, bahwa seolah-olah ada perbedaan perlakuan. Tidak ada perbedaan perlakuan, ya karena apa? Karena dokter itu dia mau melayani BPJS atau non BPJS itu dibayarnya sama kalau di rumah sakit. Terutama rumah sakit yang menerapkan sistem remunerasi ya. Kalau rumah sakit yang menerapkan sistem fee for service, di mana dokter dibayar sesuai dengan besaran pendapatan rumah sakit dari pasien, maka itu lain lagi ceritanya. Kebanyakan rumah sakit di Indonesia? Kebanyakan kalau rumah sakit pemerintah itu sudah menerapkan remunerasi. Oh gitu. Kalau rumah sakit swasta banyak yang belum menerapkan, tapi nanti ke depan ini akan diterapkan sistem remunerasi semua. Tapi sebelum pasien itu masuk, dokter tuh tahu nggak sih sebenarnya kalau yang mana yang BPJS, yang mana yang enggak? Enggak, sesuai dengan urutan kedatangan biasanya. Otomatis dia nanti akan tahu setelah masuk. Sebelum masuk tidak tahu. Yang tahu bagian di depan, bagian apa karcis, bagian apa pendaftaran yang tahu. Emang aku lihat sih banyak, maksudnya orang mengeluhkannya itu sebelum masuk ke ruangan ke dokternya justru. Sebelum ketemu sama dokter. Jadi mengantrinya panjang. Tapi ayah punya pengalaman dulu, waktu ayah masih jadi direktur ya. Beberapa pasien dia datang mau bayar sendiri, itu sama bagian administrasi ditanya, Bapak punya BPJS enggak? Oh gitu. Ketika pasien itu mengatakan, oh saya punya, kalau gitu pakai BPJS saja Pak. Oh iya. Nah ya itu kita udah lakukan dulu itu. Utamakan menggunakan BPJS kalau memang dia mempunyai BPJS. Memang risiko orang yang tidak punya BPJS, otomatis dia biaya kesehatannya akan lebih mahal gitu. Makanya memang dianjurkan semua orang ikut BPJS. Karena BPJS ini dibuat oleh pemerintah pada waktu itu zamannya Presiden SBY. Jadi seluruh masyarakat Indonesia diharapkan menjadi peserta semua, sehingga nanti beban biayanya menjadi lebih murah gitu. Tapi kenyataan yang di lapangan, ayah pernah nggak menemui perlakuan yang berbeda kepada pasien yang pakai BPJS sama yang non BPJS? Kalau selama dulu ayah masih aktif, belum pernah ada komplain yang membuktikan bahwa ada perbedaan perlakuan. Itu adalah berita-berita yang kadang-kadang dibuat-buat, tapi mungkin ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal seperti itu. Bagian pendaftaran tidak ada untungnya buat dia. Mau dia itu pasien BPJS, non BPJS, dia tetap dibayarnya sama. Iya benar. Sebenarnya kan dia cuma terima gaji aja kan sebenarnya, kalau itu BPJS atau enggak gitu ya. Bahkan nakes sendiri itu ada yang membuat video meledek pasien yang memakai BPJS ya, kalau ayah pernah lihat. Oh ya, kalau ayah punya anak buah kayak gitu, kasih hukuman, tidak boleh itu. Langsung kasih penalti? Iya, pelanggaran etik itu istilahnya ya, dosanya besar gitulah. Tidak boleh. Dan kita semua orang yang menjadi pemimpin di rumah sakit itu sudah tahu. Mereka sudah tahu bahwa pelanggaran etik itu adalah pelanggaran yang harus menjadi perhatian betul-betul. Jadi tidak boleh ada pelanggaran etik gitu. Tapi ya tetap aja ada yang melanggar, ada memang. Berarti apa yang dirasakan sama orang-orang kebanyakan mengenai BPJS itu diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan pasien reguler, itu
tidak benar adanya? Tidak 100% bebas dari itu. Kemungkinan ada yang perlakuan seperti itu, tapi itu sangat sedikit. Oh, sangat sedikit dibandingkan? Dibandingkan mereka yang mendapat perlakuan baik. Oh, oke. Pernah nggak anak menuntut untuk membeli sesuatu ketika ayah tuh kondisinya lagi nggak punya uang? Oh, pernah. Terutama anak kecil ya, Mas Ian ya. Iya. Artinya belum dewasa dia kan. Nah, anak-anak biasa kan dia lihat sesuatu yang buat dia menarik, dia ingin memiliki itu. Nah, kalau misalnya nilainya tinggi kan, orang tua kadang-kadang bukan hanya tidak punya uang, tapi merasa bahwa untuk apa itu dibeli gitu. Nah, kalau itu kita mengalami seperti itu, ya kalau ayah ya, pengalaman dulu, pertama ayah akan bicara jujur sama anak. Kan ada yang tidak mau bicara jujur, ditutupi gitu kan. Nggak mau anaknya tahu gitu. Nggak mau anaknya tahu bahwa orang tuanya tidak bisa untuk memenuhi permintaan dia itu. Kalau ayah selalu menjelaskan bahwa ini tidak perlu, ayah tidak punya uang untuk itu, misalnya gitu aja. Dan itu kebiasaan jujur terbuka sama anak itu penting sekali. Supaya anak tahu mana yang layak dia minta, mana yang layak dia tuntut, dan mana yang tidak layak. Mungkin ada beberapa orang tua yang berpikiran nggak mau jujur 100% soal keuangan, misalnya salah satunya untuk supaya anaknya tidak terganggu pikirannya misalnya. Jadi dia bisa fokus belajar aja, fokus menjalani hidup aja. Mungkin beberapa anak kan bisa terganggu juga tuh sebenarnya pikirannya. Ya, tapi jangan sampai orang tua akhirnya memanjakan anaknya. Dia tidak mampu sekalipun dipaksakan hanya untuk membuat anaknya senang. Padahal yang dimintaan sama anak ini kan belum tentu memberi manfaat untuk anak itu, dan belum tentu itu akan memang diperlukan sama anak itu kan. Anak harus tahu bahwa itu ada batasnya. Kita juga harus mendewasakan dia. Tidak semua yang dia inginkan tuh harus dia dapat gitu. Kenapa ada orang tua yang menyayangi anaknya tapi lupa untuk menyayangi pasangannya? Soalnya di luar sana banyak nih ya orang tua yang dia sayang banget sama anaknya tapi masih misalnya selingkuh atau apa gitu segala macam. Tidak memberikan perhatian kepada istrinya gitu ya. Iya. Komunikasi kan yang ayah sering sampaikan, bahwa komunikasi antara suami istri itu penting sekali. Ada yang harus dibuka secara terus terang, ada yang harus dibicarakan ya. Dan itu orang yang komunikasinya bagus, suami istri, itu dia pasti akan dekat meskipun tidak secara fisik dia dekat. Ya kan, dekat di hati lah. Kalau dekat di hati kan kemungkinan untuk selingkuh kecil. Yang penting setiap rumah tangga itu harus komunikasi setiap hari. Jadi harus ada kesempatan untuk bicara suami istri itu, supaya kalau ada sesuatu gelagat yang kurang baik bisa segera diselesaikan gitu loh. Mungkin banyak yang berubah gitu prioritasnya ketika punya anak, dia prioritasnya berubah, udah melupakan pasangannya. Itu banyak terjadi pasti kan ya? Ada yang terjadi, tapi tidak bisa dikatakan banyak lah. Tapi kalau dalam rumah tangga, pilih istri atau pilih anak ya? Oh, semua orang nomor satu pilih anaknya dulu. Nomor satu pasti anak. Istri kan juga gitu, nomor satu anak. Oh gitu ya? Iya, pasti. Karena ayah sudah bilang bahwa orang tua itu selalu yang dipikirkan di kepalanya nomor satu itu adalah anaknya dulu. Setelah itu baru dirinya gitu. Termasuk istrinya? Enggak ya, masing-masing istri juga begitu, sama. Laki perempuan itu sama. Jadi suami istri itu dua-dua sama. Dia nomor satu yang dipikirkan dulu, baru pasangannya untuk memenuhi kebutuhan ya. Gimana sih perasaan orang tua ketika lagi jauh dari anak? Nomor satu itu tentu khawatir keselamatan anaknya itu. Nah, khawatir keselamatan itu keselamatan apa? Semuanya, mulai dari keselamatan fisik secara fisik maupun keselamatan secara jiwanya anak itu. Misalnya nih, takut anaknya kena pengaruh hal-hal yang negatif, takut kena pengaruh narkoba. Kalau anak perempuan misalnya kita takut kalau dia kena pengaruh seks bebas misalnya atau apa gitu kan. Anak perempuan lebih berat daripada anak laki. Makanya orang tua itu biasanya sama anak perempuan dia langsung nanya terus tuh, kamu mau pergi kemana, mau berapa lama kamu, itu karena apa ya, itu takut khawatir itu. Tapi anak laki juga dikhawatirkan juga. Biasanya bapak itu lebih khawatir sama anak perempuan daripada sama anak laki. Kalau ibu itu lebih posesif pada anak laki daripada anak perempuan. Biasanya begitu. Semua dua-dua ini saling mengawasi anak-anak itu untuk itu. Tapi kalau kita sudah berani melepaskan anak, maka yang selalu kita lakukan adalah kita berdoa, mohon kepada Allah supaya anaknya dilindungi dari hal-hal yang negatif. Kita tidak bisa menduga sama sekali anak ini bergaul dengan siapa. Orang kita tidak lihat kok.
Ya kan? Kekhawatiran itu sampai kapan maksudnya? Sampai anak itu hidup sendiri, mandiri. Kalau wanita tuh sampai menikah gitu? Kalau wanita sampai menikah. Kalau laki-laki ya sampai dia punya kemandirian finansial, ya kan? Terus sudah menikah, punya kemandirian finansial, baru ada rasa aman gitu. Harus sudah menikah dulu. Itu termasuk hal yang melindungi dia dari perbuatan yang negatif kan? Karena kalau tidak menikah, orang laki juga bisa gampang kena pengaruh juga hal-hal yang negatif. Jadi makanya ya orang tua selalu berpikir ingin supaya anaknya itu kuat, mandiri, baru dia tenang. Kalau belum dia tidak tenang. Apakah sebelum menikah kita harus sudah selesai dulu sama diri kita sendiri? Walaupun sebenarnya kalau menurut aku sih manusia tuh nggak akan pernah selesai dengan dirinya sendiri sih. Selesai dengan dirinya itu definisinya bisa bermacam-macam. Sebagian orang menganggap orang selesai dengan dirinya itu adalah ketika dia sudah kewajiban dia semua selesai. Wah sudah cukup lah, saya sudah merasakan sudah cukup bebas, sudah sekarang saya mau menikah dan mau berumah tangga. Ada yang orang yang pikirannya begitu. Tapi kalau menurut ayah, kita itu sampai mati tidak akan selesai. Karena kita ada aja yang harus kita kerjakan. Ada aja yang harus kita lakukan untuk kepentingan kita dan kepentingan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau orang mengatakan belum selesai dirinya, memang tidak akan selesai sampai dia mati. Orang setelah menikah itu dia kan tidak bebas seperti sebelum menikah. Ya mungkin itu sih harus berdamai dengan diri sendiri, bukan selesai kali ya. Kalau selesai kayaknya nggak akan mungkin selesai sih manusia. Iya, ada juga orang yang semaunya sendiri kan ada itu. Ya kan, jadi dia merasa saya masih belum puas, saya belum selesai dengan diri saya. Maksudnya selesai itu dia masih ingin semau-maunya sendiri, padahal itu sudah salah, tidak bisa dibenarkan yang gitu kan. Kesenangan, namanya kesenangan itu tidak akan ada habisnya. Jadi bersenang-senang itu kalau dituruti tidak akan ada habisnya. Pasti orang akan ingin terus, apalagi kalau diikuti. Nafsu itu kalau diikuti, ya dia tidak akan selesai ya. Dia akan terus menunggangi kita. Jadi ya kita sendiri harus ngambil keputusan. Cukup. Ya, di dunia ini tuh ada nggak sih kebaikan yang tulus? Kan orang melakukan kebaikan tuh biasanya senggangganya nih mau dapetin pahala gitu kan. Ya, jadi gini, tulus itu kan di dalam Islam tuh istilahnya ikhlas ya. Nah, ikhlas itu sebenarnya apa? Ikhlas itu semata-mata mengharap ridho Allah. Artinya tidak berharap apa-apa sama sekali. Termasuk tidak berharap pahala. Saya melakukan ini supaya Allah ridho kepada saya. Ya, itu ikhlas. Ridhonya Allah ini itu adalah suatu kebahagiaan puncak buat kita. Dia melakukan segala sesuatu itu semata-mata hanya karena diperintah oleh Tuhan. Jadi hanya karena Tuhan mengatakan bahwa inilah yang terbaik. Lakukanlah ini karena ini adalah hal yang terbaik buat kamu. Tapi kan biasanya kan orang pasti seenggaknya mengharapkan pahala gitu. Oh ini saya melakukan ini karena mendapat pahala misalnya. Ya itu tergantung dari tingkat spiritualitas orang itu. Kalau orang awam itu setiap seperti pedagang. Saya jual ini mana bayarannya? Jualan harus untung gitu loh. Itu pedagang. Islam pedagang lah. Tapi kalau berpikirnya itu berpikir tulus dalam arti yang benar-benar ikhlas, ya dia tidak berharap apa-apa. Dia melakukan itu karena itu perintah dari Allah. Dia melakukan kebaikan karena memang saya harus berbuat baik kepada manusia lain. Dan itu kepada semua manusia, bukan hanya khusus kepada orang Islam, tapi kepada semua manusia. Kalau dikatakan ada enggak orang yang begitu, ada orang yang tulus, tapi sedikit. Sedikit sekali. Sedikit, ya. Kalau misalnya orang memberikan sedekah, terus habis itu didokumentasiin sama dia misalkan nih. Lalu di-share ke banyak orang dengan tujuan misalkan supaya orang lain tergerak juga untuk melakukan amal. Itu lebih baik mana sama memberi tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Jadi semua itu kan tergantung dari tujuan yang paling dasar. Kalau dia tujuannya supaya orang-orang lain itu juga melakukan hal yang sama, ya kan? Karena ini adalah kebaikan, itu dibolehkan dalam agama. Karena itu kan nanti akhirnya akan banyak orang yang berbuat baik dan banyak orang yang akan tertolong. Tapi kalau tujuannya untuk pamer, supaya orang menganggap saya ini orang yang murah hati dan sebagainya, ya itu tidak boleh. Tapi kalau tujuan dia adalah supaya orang-orang mencontoh, sehingga banyak orang yang berbuat seperti saya ini untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan saya gitu. Itu boleh di dalam agama. Berarti yang penting tujuan awalnya aja gitu ya. Iya. Dan itu yang tahu cuma dia sendiri pasti. Dia sendiri yang tahu. Jadi orang-orang itu melakukan sesuatu, kadang-kadang kita merasa bahwa
wah ini cuma mau pamer aja. Kita dari mana taunya? Kita enggak tahu. Mungkin dia ada tujuan lain yang bagus. Makanya kita suruh bersangka baik. Oh ini mungkin dia maksudnya supaya orang-orang mencontoh cara-cara dia ini. Supaya terinspirasi. Nah, supaya terinspirasi. Saya mau bikin konten yang bagus nih. Nah, supaya konten ini bagus, saya mau amal yang besar. Biar kontennya jadi bagus gitu. Itu tetap dapat pahala nggak? Misalkan nih contohnya. Tetap dapat pahala. Kok bisa? Ya kan ada manfaatnya untuk orang lain. Mana yang lebih baik? Dia konten seperti itu atau konten yang tidak karu-karuan, yang hal-hal yang negatif? Bisa juga dia melakukan itu kan? Jadi bisa dia juga. Tapi dia tidak melakukan yang negatif itu. Dia melakukan ini menunjukkan kebaikan-kebaikan. Yang penting niat lah pokoknya. Iya, niat nomor satu niat. Semua akan dijudge kembali ke niatnya. Nah, jadi itu ada hadis yang mengatakan gitu kan. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi dikembalikan kepada niatnya. Kalau dia niatnya baik ya dia dapat. Gitu. Kalau dia berniat baik tapi ternyata kejadiannya itu merugikan orang lain gimana? Kalau di luar perhitungan dia ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dalam perhitungan dia melakukan itu, dia sadar bahwa nanti akan merugikan orang lain, ya dia dosa, enggak boleh. Kayak contohnya misalkan Hitler itu kan di kepala dia kan pasti dia mikirnya dia berniat baik ya sebenarnya. Bisa menguasai dunia, rakyat-rakyatnya semua sejahtera. Dia berniat baik di situ sebenarnya. Ya tapi kan caranya enggak boleh begitu. Jadi niat baik itu juga caranya juga penting. Jadi satu niat, kedua caranya dilihat juga berarti ya? Cara harus ya. Kan cara itu menggambarkan niat juga sebetulnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih caranya buat menjadikan sholat tuh sebagai kebutuhan gitu, bukan cuma sekedar kewajiban? Caranya adalah pertama harus mempelajari sholat itu, bagaimana gerakan-gerakan sholat, kemudian bagaimana bacaan-bacaan sholat yang benar. Kemudian setelah itu berusaha untuk khusyuk. Ketika orang berusaha untuk khusyuk, maka dia sholatnya itu nikmat rasanya. Ketika dia mendapat kenikmatan ketika dia sholat itu menjadi kebutuhan. Jadi seperti Nabi Muhammad sendiri kan mengatakan bahwa setiap kali datang masuk waktu sholat dia kan bilang sama Bilal, Arikhni ya Bilal, ya kan? Berikanlah ketenangan kepadaku, berikanlah kebaikan kepadaku wahai Bilal. Karena Rasulullah senang sholat itu. Datangnya waktu sholat itu segeralah azan, saya sudah pengen sholat ini. Gitu ya. Nah itu kita juga harus begitu, menikmati sholat. Kalau tidak kita nikmati ya kita akan merasa bahwa ini sebagai beban. Kalau sebagai beban maka dia tidak akan menganggap ini sebagai kebutuhan, ya kan? Padahal memang sholat itu kebutuhan. Karena jelas kebutuhan. Coba lihat gerakan sholat, bacaannya itu kan out of box. Dan itu makanya sholat itu kan dilakukan 5 waktu. Di dalam sehari itu dia selalu ada kontak dengan Tuhan. Ya, apa di antara manfaatnya? Itu mendatangkan ketentraman. Kita pasti akan merasa segar, nyaman, tenang hati. Untuk menjadi itu sebagai suatu kebutuhan, ya kita harus belajar berusaha untuk khusyuk. Berusaha untuk menikmati sholat, bukan? Iya, berusaha untuk menikmati, setiap gerakannya dinikmati. Kalau kita sudah bisa menikmati itu, kita nanti akan khusyuk sendiri. Jadi khusyuk itu bukan diusahakan oleh diri sendiri. Ya kan, sebagian ulama mengatakan khusyuk itu adalah hadiah. Dan ketika khusyuk kita akan tenang. Iya. Dan itu akan menjadikan sholat sebagai kebutuhan gitu intinya. Iya. Kenapa banyak orang tua yang nguber-nguber anaknya nanya kapan nikah? Padahal dia juga belum tentu tahu nih kondisi anaknya nih. Bisa aja anaknya sebenarnya udah berusaha ya. Ya tujuannya orang tua itu mengingatkan sama anaknya bahwa ayo kamu sudah waktunya untuk menikah. Meskipun waktu itu kan memang relatif kan, relatif. Tergantung kesiapan orang juga memang betul. Tapi orang tua kan mengingatkan bahwa nikah itu termasuk salah satu proses dalam kehidupan. Tapi kalau misalnya anaknya itu merasa bahwa saya belum waktunya ini, ya diskusikan. Belum waktunya itu tentang apa? Mungkin anaknya kurang tahu, ya kan mungkin. Atau orang tuanya tidak bisa memahami karena dia tidak paham anaknya ini kondisinya seperti apa. Orang nikah itu kan tidak membutuhkan persiapan yang sangat-sangat kan tidak. Kan yang penting itu acara pernikahan itu kan supaya orang-orang tahu bahwa saya sudah menikah sama ini gitu kan. Tujuannya kan cuma itu. Terus setelah menikah, seperti ayah kemarin sudah pernah menjelaskan mengenai biaya hidup itu, kan dirundingkan sebelum menikah sudah dibicarakan sama pasangannya kan. Bahwa nanti kita itu tidak bisa setingkat ini, tidak bisa. Kita bisanya segini aja. Gimana? Kamu sanggup enggak?
sanggup, dua-dua sanggup menghadapi, ya saya karena saya udah cinta sama kamu, ya saya keadaan apapun akan saya hadapi, istilahnya begitulah. Ya sudah, nikah, tidak perlu menunggu terlalu jauh, karena orang itu tidak akan tahu rezekinya. Nanti kalau pas sudah nikah, nanti akan dibukakan pintu rezeki sama Allah. Bukan cuma karena harta doang, misalnya bisa aja, wah kondisi anaknya ternyata tidak ada yang suka sama dia, kan bisa aja. Harus dibicarakan, ya saya sih mau menikah, tapi kalau saya sudah ketemu orang yang cocok, gitu lah. Ketika orang tua misalnya ada yang menguber-nguber misalnya, nanya kapan nikah atau apa segala macam, ini kan emang kalau aku sih aku biasa aja sebenarnya, kalau misalnya gitu-gitu aku biasa aja, cuman banyak orang di sana kan ternyata yang merasa tertekan, ya. Dan mungkin malah jadi mendorong anaknya untuk mengambil keputusan yang salah ya. Iya. Demi memenuhi daripada ditekan terus, ya udah yang mana ya? Oh itu sama itu ya. Ya kan? Ya, banyak yang kejadian seperti itu, dan itu kan jangan sampai terjadi baiknya kan. Jadi ya orang tua anak mesti ngomong sama orang tuanya. Terus terang 100% pokoknya. Iya, ya, anaknya harus bicara terbuka sama orang tua itu, terangkan aja apa adanya. Mungkin terkadang tujuannya orang kayak gitu, ada yang tujuannya untuk basa-basi gitu mungkin. Itu banyak juga sih. Iya. Orang yang tujuannya untuk basa-basi apa segala macam. Karena yo kapan nih nikahnya gitu-gitu kan. Nah, kadang mungkin maksudnya itu basa-basi yang cukup riskan sebenarnya sih, terutama di zaman sekarang, karena zaman sekarang kan banyak orang yang mudah terganggu sebenarnya mentalnya kan. Iya. Zaman sekarang ini, belakangan ini gitu ya. Kalau misalnya menemui pertanyaan itu di saat yang tidak tepat, itu bisa menggoyang mereka juga gitu, mental mereka juga, dan mungkin jadi emosional atau apa. Iya. Betul, itu kenyataannya. Karena dia yang maksudnya sekedar basa-basi. Dan ada juga orang-orang yang tidak tahu caranya untuk membuka komunikasi. Dia membuka komunikasinya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sekarang gemukan nih misalnya. Ya, padahal orang itu tidak kepengen gemuk gitu kan. Iya, misalnya dia sudah berusaha di belakang fitness apa diet segala macam, tapi dia ternyata masih gemuk gitu. Jadi sekarang kok tambah gemukan gitu kan. Kalau kita ngelihat kata-katanya kita masih tersinggung sih. Iya. Tapi kalau kita lihat kenapa dia ngomong begitu, kita jadi nggak tersinggung, karena dia cuma pengen ngobrol aja sih sebenarnya gitu. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara yang buka komunikasi gitu kan. Nah ya, betul itu.